Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Edmu Yulpizar Abdan Syakura, SPD, Guru Agama Islam dan Budi Pekerti, SMA Negeri 1 Rantau. Hari ini saya akan melakukan refleksi peran sebagai tim disiplin untuk kepentingan tugas platform Merdeka Mengajar. Setidaknya ada 10 etika kerja bimbingan dan konseling dalam implementasi di sekolah, yakni kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, responsif, keaktifan, kedinamisan, kemandirian, keterpaduan, normatif, dan keahlian. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam yang termasuk di dalam tim disiplin sekolah yang juga bergabung bersama guru BK dan guru mata pelajaran lainnya dan waka kesiswaan itu untuk melakukan preventif dan melakukan tindakan terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh peserta didik. Di sekolah saya SMA Negeri 1 Rantau terdapat regulasi dalam penanganan kasus penyimpangan yang dilakukan peserta didik, yakni pertama, dibina oleh wali kelas terlebih dahulu. Kedua, jika wali kelas belum mampu menyelesaikan permasalahan tersebut, maka BK dan wali kelas melakukan pembinaan kepada peserta didik yang melakukan penyimpangan. Ketiga, jika wali kelas dan BK belum mampu menyelesaikan, maka tim disiplin yang terdiri dari guru BK, guru agama, wakil kesiswaan, perwakilan guru umum, dan perwakilan komite melakukan pembinaan dengan mengikut sertakan orang tua peserta didik tersebut. Yang terakhir, jika wali kelas, BK, dan tim disiplin belum mampu menyelesaikan, maka keputusan terakhir berada di kepala sekolah untuk melakukan pembinaan dan penindakan. Oleh karena itu, yang sudah saya lakukan dalam melakukan etika-etika bimbingan konseling tersebut adalah pertama keterbukaan, kedua responsif, ketiga keterpaduan, dan yang keempat normatif. Etika yang menjadi kekuatan saya adalah mengenai keterpaduan dan responsif. Mengapa saya merasa itu menjadi kekuatan saya? Saya percaya bahwa keterpaduan dalam pendekatan, saya memastikan bahwa setiap langkah yang saya ambil dalam memberikan bimbingan kepada peserta didik selaras dengan tujuan mereka dan nilai-nilai sekolah. Karena melibatkan orang tua peserta didik untuk menyelesaikan masalah dan menemukan solusi. Hal ini adalah menjalankan idealnya pendidikan yang bekerja sama dengan pihak keluarga dan masyarakat. Tanpa kerjasama tersebut, sekolah akan kehilangan makna. Selain itu, respon saya memungkinkan saya untuk secara efektif menanggapi kebutuhan individu siswa, memastikan bahwa setiap masalah atau kekhawatiran mereka diperlakukan dengan serius dan dengan perhatian yang layak. Dengan demikian, saya dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan siswa atau peserta didik secara holistik. Tentunya, langkah awal untuk memanfaatkan kekuatan keterpaduan dan responsif adalah dengan mengidentifikasi dan memahami masalah yang dihadapi oleh setiap peserta didik secara individu dengan mengetahui latar belakang masalah dan faktor-faktor apa saja yang membuat masalah itu terjadi. Setelah itu, saya menunjukkan empati dan dukungan yang tepat untuk membantu peserta didik merasa didengar dan didukung. Jika semua belum menemukan titik temu, maka langkah selanjutnya adalah mengundang orang tuanya ke sekolah untuk bersama-sama menemukan solusi dan meningkatkan komitmen peserta didik untuk menjadi lebih baik lagi dengan orang tua beserta tim disiplin. Etika yang harus saya tingkatkan adalah pertama kesukarelaan, yakni tidak mengandung unsur paksaan kepada peserta didik
untuk mengikuti program layanan. Kedua, mengenai etika keahlian, yakni mengembangkan diri menjadi pribadi yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian yang profesional untuk menunjang proses hasil layanan. Mengapa hal itu penting? Karena tantangan menghadapi problematika peserta didik sekarang sangat bervariasi, seperti perundungan, mental health, dan hal-hal lainnya yang menjurus kepada psikologisnya. Terdapat beberapa peran yang diampu guru BK yang diadaptasi dari The Texas Model for Comprehensive School Counseling tahun 2018, yakni sebagai pengelola program, pembimbing, penilai, konselor, konsultasi, dan koordinasi. Adapun saya yang tergabung di dalam tim disiplin bersama guru BK, peran yang dijalankan adalah yakni sebagai konselor. Konselor adalah membantu peserta didik menyelesaikan masalah, penyembuhan, perbaikan, dan pencegahan masalah yang terkait dengan kehidupan pribadi, belajar, sosial, maupun karir. Contoh salah satu peran kami sebagai konselor yang telah membantu peserta didik adalah terdapat peserta didik yang melakukan pacaran yang tidak sehat karena pasca COVID. Terkait aturan sekolah dan penanaman nilai moral masih belum disadarinya, di samping jiwa muda yang masih ingin mencari tahu segalanya serta banyak waktu kosong atau istilah sekarang gabut, hingga akhirnya perkara yang tidak berguna pun dilakukan. Setelah dilakukan pembinaan dengan berdialog antara tim disiplin dengan peserta didik dan orang tuanya, akhirnya kini dia tidak melakukan hal tersebut karena waktunya diisi oleh hal-hal yang bermanfaat. Misal seperti ikut kegiatan OSIS, pramuka, atau sejenisnya, futsal, bulu tangkis. Nah, orang tuanya pun selalu menjemput anaknya setiap pulang sekolah. Kami pun dapat selalu memantau perkembangannya. Semoga kedepannya ia menjadi lebih baik lagi. Adapun hal yang sudah baik adalah mengenai responsif dan disiplin dalam menangani setiap masalah hingga dilakukannya home visit secara berkala. Adanya tim disiplin ini adalah terciptanya peran BK yang sudah melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder yang terlibat, akhirnya menciptakan tim disiplin sebagai wadah membina peserta didik secara holistik, karena di dalamnya berbagai guru mata pelajaran hadir untuk bersama-sama memberikan solusi. Nah, contohnya seperti tayangan berikut ini. Hal yang perlu saya tingkatkan di dalam tim disiplin adalah mengenai aspek peran sebagai pembimbing, yang mana membimbing peserta didik untuk mengenal diri, memfasilitasi perkembangan dan pertumbuhannya, penyesuaian diri, serta pengembangan potensi dan minatnya secara optimal. Adapun peran yang akan saya lakukan berikutnya adalah mendalami peran sebagai pembimbing. Terima kasih telah menonton refleksi saya sebagai tim disiplin. Mohon bantuan Bapak atau Ibu yang sudah menyaksikan refleksi tadi agar bisa mengisi Google Form yang sudah penulis sajikan. Nanti Google Form-nya akan saya kirim di deskripsi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.